Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kopinya dari Java Halu Coffee Farm. Java Halu Coffee Farm ini ininya natural. Ya, ini ya prosesnya natural, medium roast, sedap pagi-pagi ini. Wah, sedap ini. Alhamdulillah. Kita pagi ini akan bahas singkat saja tentang buku sebetulnya. Jadi hari Rabu malam dibahas buku tentang ini buku di acara Brit ya, buku ini. Buku Homo Deus, bacanya gimana? Deus atau Deus ya? Homo Deus, bacanya Homo Deus ya. A Brief History of Tomorrow. Tomorrow tapi history. Nyeleneh juga ya. Tapi saya juga pernah buat ya tulisan Budi Raharjo and his story. Nah, jadi itu sejarah saya juga ya, tapi juga cerita saya gitu. Jadi his story. Ini bisa juga plesetan. Lalu ini dulu ya. Pengarangnya namanya Yuval Noah Harari. Ini Harari. Sebetulnya gini, sebelum buku ini, buku karangan dia yang terkenal tuh namanya Sapiens. Nah, ini bukunya ini berat banget nih. Memang berat nih, saya sendiri belum habis ya bacanya. Jadi ceritanya, sekarang pertanyaannya kenapa dia buat buku ini. Buku yang paling terkenalnya itu Sapiens. Dan Sapiens kalau dugaan saya lebih bagus dari ini, karena belum selesai, jadi saya belum bisa kasih komentar semuanya ya. Tapi dugaan saya Sapiens lebih bagus. Kalau Sapiens itu menjawab pertanyaan histori manusia. Ya. Kita ini Homo sapiens manusia nih. Nah itu dia menceritakan perjalanan umat manusia gitu ya, melawan spesies yang lain. Ya, spesies yang lain itu kenapa manusia itu menjadi satu-satunya spesies penguasa gitu ya, dunia ini gitu. Nah memang ya mengalahkan harimau gitu, atau mengalahkan penyakit atau apa ya gitu. Jadi itulah saat ini. Jadi Sapiens ke arah sana sampai sini gitu ya. Nah, terus buku ini, ini sekarang dari saat ini ke depan. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini kalau tadi manusia dari sejarahnya kita bisa mengalahkan apa-apa. Man against nature gitu. Jadi manusia melawan alam ya kan, dulu ke alam. Hujan kita buat payung, nggak bisa tinggal kita buat gua ya, cave, masuk dalam gua. Akhirnya kita setelah gua kita membangun rumah, beternak ya, bercocok tanam. Itu kan manusia, man against nature. Kita harus menang dong kita sebagai umat manusia. Itu yang kita sebut Homo sapiens, manusia gitu. Jadi kita pemenangnya so far. Nah, itu sejarahnya itu. Bagaimana di kemudian hari manusia akan menjadi seperti apa? Memang ini selalu orang ingin menjawab philosophical question ya, pertanyaan filosofis. Misalnya pertama itu gini, where do we come from? Gimana sih asalnya manusia, dari apa? Terus yang pertanyaan kemudian, kita mau kemana? Where are we going? Itu selalu pertanyaannya seperti itu. Ini saya baru selesai baca buku juga, Origin dan Ron itu ya, dia juga itu menceritakan kalau itu cerita ya, science fiction ya, novel ya, cerita bohongan. Jadi kita tuh dari mana? Nah kalau orang yang beragama Islam tuh kan kun fayakun ya, kita tuh diciptakan oleh Allah dari tek gitu. Jadi Adam dan Hawa gitu. Tapi kalau orang yang mencari ya, saintis itu kan mencari, wah kayaknya ini evolusi. Bukan evolusi Darwin dari monyet itu ya, tapi evolusi terus sampai amuba kali ya. Satu sel gitu. Nah, sampai mungkin asam amino gitu yang ini kan basis dari DNA gitu ya. Nah, itu memang itu ada proses pencarian dari mana asalnya kita. Itu pun masih belum terjawab sampai saat ini. Jadi saintis masih mencari, saintis yang beriman juga ada ya, tetap itu. Jadi itu tetap proses, bukan berarti itu akan meruntuhkan iman kita, bukan gitu ya. Tetapi proses pencarian mencocokkan fakta gitu ya, dengan logis gitu. Mungkin ada yang mungkin suatu saat ketemu, suatu saat juga tidak ketemu mungkin ya. Nah, itu yang pertanyaan pertama ya. Sampai sekarang pun masih terjadi perdebatan. Creationist sama evolutionist ya. Nah, udah lupakan itu ya. Kedepannya gimana nih manusia? Mau kemana?
Nah, kalau orang Islam jelas ya mengabdi kepada Allah. Kita diciptakan manusia untuk mengabdi gitu. Tapi kalau gini lagi juga nanti semuanya seperti apa? Bentuknya manusia seperti mengabdi oke-oke aja sih, tidak masalah. Tapi bentuk manusia seperti apa? Apakah kita akan menjadi ini dia menjadi raksasa manusia atau kita menjadi cyborg yang mana kita ditempeli microchip di otak kita, di pundak kita ya. Atau tangan kita menjadi sebagian bionik ya, karena kita ingin lari kencang maka kaki kita ditambahkan kayak robot gitu ya. Otak kita pengen lebih cerdas ditambahkan microchip. Nah, terus kemudian kita ditambahkan algoritma untuk macam-macam memecahkan permasalahan ya. Bahkan ada yang mengatakan emosi itu hanya algoritma sebetulnya. Nah, inilah yang disebut Homo Deus ini tuh gitu. Kedepannya kita mau seperti apa? Nah, ini ada lagi nih. Kalau tadi ya perjalanan umat manusia itu tadi yang Sapien itu ceritanya tentang ini ya, sekarang kali ini ke depan tuh bagaimana gitu. Nah ke depan ini kan juga namanya ngarang ya. Ngarang itu bisa jadi proyeksi ya. Kalau kita ambil ini kalau diteruskan ya begitu gitu ya. Atau kita juga menebak juga bisa ya. Menebak juga ramalan ya, meramal oke. Meramal lihat jari tangannya bukan jari tangan ya, garatan tangan ya, palm of your hands. Lihat oh iya kamu ke depannya sana. Meramal juga bisa. Sambil buka kartu-kartu tarot juga bisa ya meramal gitu. Meramal tanpa data fakta. Nah ini kalau ini enggak, dia pengen memprediksi ya berdasarkan perkembangan teknologi kesehatan dan seterusnya. Maka dia cerita bahwa kehidupan di kemudian hari manusia itu sudah bisa mengalahkan berbagai macam penyakit. Kalau kita kan dulu juga gitu ya. Dulu life expectancy dari manusia itu kan rendah. Kenapa anaknya banyak? Ya makanya zaman dulu kenapa anaknya banyak? Karena mungkin setengahnya mati gitu ya. Realitasnya demikian ya. Oh ini bukan di Indonesia, di mana-mana. Saya baca bukunya Factfulness itu Hans Rosling ya. Dia cerita juga di Swedia juga gitu, anaknya banyak 6, 8 itu. Karena life expectancy-nya cuma 40 tahun. Jadi orang ya diharap hidup 40 tahun itu udah hebat gitu ya, zaman dulu gitu ya. Kenapa? Karena kena penyakit. Penyakitnya macam-macam, kebersihan kita nggak ngerti, bakteri nggak ngerti. Zaman dulu ya bakteri nggak ngerti. Oh sekarang kita lebih tahu ada bakteri, ada virus, ada apa sehingga kalau ini diteruskan, mungkin kemajuan bidang kesehatan ya udah berapa puluh tahun, maka kita akan menjadi lebih lama hidupnya ya, life expectancy-nya. Secara teknis ya, maksudnya secara teknis tuh kita bisa memecahkan masalah-masalah penyakit gitu. Tapi kalau kena petir gitu ya, jatuh dari gunung, itu mah tetap aja ada ya gitu. Karena itu beda lagi ya, bukan teknikal gitu ya. Itu mah nasib gitu. Tapi technicalities, jadi kehidupan orang tadi life expectancy-nya bukan 40 tahun lagi, tapi 100 tahun. Bayangin ya 100 tahun. Jadi itulah yang ini, kalau 100 tahun terus gimana bentuk manusianya kayak gimana, terus apa yang menguasai manusia. Kalau dulu mungkin tombak ya untuk ngejar-ngejar binatang atau bercocok tanam, pacul gitu ya. Kalau ke depannya gimana ya? Kemudian ada zamannya yang kita perang pakai senjata tembak-tembakan. Pada depan nukliran atau cyber warfare nggak tahu juga gitu. Nah itulah yang mencoba dijelaskan oleh si ini atau dihayalkan ya atau diprediksi, nggak tahu ya ini. Boleh nggak ini banyak orang yang marah dengan ini nggak cocok segala macam. Bisa sah aja sih, namanya juga prediksi dia gitu ya. Kita juga boleh juga buat hebat lagi. Bahkan ada orang yang mengatakan ini Homo Deus ini adalah manusia Tuhan ya. Deus itu Tuhan kan ya, dianggapnya gitu. Tapi saya agak sedikit ceritanya beda. Kalau saya tuh Homo sapien itu manusia 1.0, ini 2.0 ya. Bukan Deus tapi Deux ya, DEUX ya, duanya di dalam bahasa Prancis ya. Habis itu 3 Troy 3 ya, 1, 2, 3. Nanti ada manusia 4.0. Nah itu juga bentuknya kayak apa. Habis itu 5.0 ya. Ini ngarangnya Budi Raharjo kan boleh aja tuh ya. Jadi kita buat manusia ini 2.0 baru. Saya ngarang lah manusia langsung ya 3.0, nggak usah 4.0. Nanti Homo yang ketiganya itu seperti apa? Nah ini nggak tahu. Jadi di sini tuh orang bilang ini manusia Tuhan. Oh kalau saya beda nih. Manusia dewa, bukan Tuhan lah ya, dewa ya, karena kalau Tuhan orang marah-marah ya, banyak yang marah-marah. Jadi kita bilang manusia dewa. Atau sekarang ini kita baru sampai manusia setengah dewa, kayak lagunya Iwan Fals saja ya.
Manusia setengah dewa, manusia dewa, manusia setengah dewa. Itulah gitu ya. Jadi inilah ceritanya bahwa sekarang itu kita menjadi lebih hebat manusia ya jadi mengalahkan spesies-spesies yang lain. Nah, bagaimana kalau nanti yang kita ciptakan tadi ya, AI, artificial intelligence, robot segala macam yang ditanamkan di kita segala macam itu atau di luar justru menguasai kita. Gimana justru menguasai kita? Kalau sekarang kan kita menguasai human ya, man itu menguasai dunia ya, against nature. Alam itu kita kuasai, meskipun kita belum sampai menguasai semesta ya. Mars saja belum bisa dikoloni oleh manusia gitu ya. Nah, tapi kalau kita menciptakan gini tadi, gimana kalau kita malah dikuasai oleh spesies yang lain? Spesiesnya yang kita ciptakan tadi, mesin. Manusia dikuasai oleh mesin. Saya mikirnya sih tidak gitu ya. Tapi orang-orang kan bilang itulah hati-hati. Itulah sebabnya kita harus hati-hati ketika menciptakan teknologi. Bisakah teknologi kita regulasi? Oh ada. Kalau menurut saya bukan teknologinya yang diregulasi, tapi pemanfaatan teknologinya yang diregulasi. Wah ceritanya bisa panjang ya dari kacamata Budi Raharjo ya. Misalnya gini, contoh, boleh nggak kita mengembangkan mobil yang kecepatannya makin cepat? Oh menurut saya sah-sah aja. Tapi mobil seperti itu kalau kita letakkan di jalan raya, nanti dulu tidak. Jalan raya dibatasi kecepatan maksimum, misalnya kalau di dalam kota berapa? 40 atau 30 km per jam. Di jalan tol 80-100 km per jam misalnya gitu kan ya. Kalau mobilnya 300 km per jam, ya itulah di sirkuit aja tuh. Ferrari ya, McLaren atau apa sekarang yang paling terkenal gitu ya di Formula One. Ya kita menciptakan teknologi yang hebat-hebat. Mobil yang 300 km per jam tapi tidak terbang. Kasih sayapnya supaya ada downforce dan seterusnya. Nah itu yang saya sebutkan membatasi teknologi. Meregulasi teknologi dalam hal pemanfaatannya untuk umat manusia. Jadi bukan dibatasi nggak boleh, diteliti boleh, tapi dimanfaatkan itu ya sesuai dengan kemampuan manusia. Mungkin suatu saat kalau kita sudah makin hebat, mobil-mobil boleh cepat. Tapi dikendalikan oleh mesin bukan manusia. Bagaimana kalau mesinnya ngaco? Nah itu ya. How about if machines go overing atau tidak terkendali ya. Nah itu dia. Makanya kita harus buat kill switch. Nah itu topik terpisah ya. Pak Budi akan cerita tentang kill switch. Tapi balik lagi gini kita bicarakan tentang manusia dewa atau manusia sekarang setengah dewa. Bagaimana pendapat Anda gitu ya? Mungkin 50 tahun ke depan seperti apa kehidupan manusia gitu ya? Apakah kita tetap seperti sekarang atau kita dikuasai oleh mesin atau kita menguasai mesin menjadi lebih hebat, menjadi manusia 3/4 dewa mungkin atau mungkin sudah manusia dewa ya, nggak tahu lah gitu ya. Itulah penelitian mengarah ke sana. Dan buku-buku seperti ini menurut saya bagus ya, layak untuk dibaca untuk kita melihat dari kacamata yang lain ya. Oh itu begitu ya. Oh iya ya kalau itu diteruskan seperti itu, ditarik garis lulusnya linear penelitian ini, kesehatan seperti ini, kemampuan teknologi komputasi, kemudian semiconductor, biomedical dan seterusnya. Anyway, itulah bahasan saya tentang manusia setengah dewa atau manusia dewa, buku manusia dewa. Terima kasih, saya mau ngopi dulu, ini udah kepanjang. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semuanya.